Puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Persiapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin.
pada hari ini, pada pagi hari ini, saudara harus mengucap syukur pada Tuhan. Lupakan itu COVID-19, lupakan itu Corona. Tetap fokus pada Tuhan Yesus, tetap semangat. Haleluya. Mari kita nyanyikan Ku dayung-dayung perahuku. Haleluya Yesus. Oh amin. Haleluya Yesus. Dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Asalku masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Asalku dan Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Kemenangan. Haleluya. 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 Elasadai Allah Maha Kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita naikkan ucapan syukur dan pujian bahwa Dia mati bagi kita karena Dia baik bagi kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami dan Engkau Allah yang mati bagi kami. Haleluya, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat.
Puji bagi nama Tuhan, Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saat yang berbahagia di mana saat pagi hari ini kita masuk surga dalam berita. Berita yang terindah dan berita yang memberi jaminan kepastian kekekalan. Dan mengawali itu mari kita berdoa bersama-sama. Bersyukur kepadamu ya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus di saat yang indah di mana kami boleh bertemu kembali. Sekalipun dalam suasana COVID yang mau coba memecah belah, mencerai-beraikan kami, tetapi kasih Kristus mengikat kami satu sama lain, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Karena begitu penting sekali kami duduk dan bersekutu bersama dengan mendengar firman Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya kami akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan untuk menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus pimpin kami, pimpin seluruh sidang jemaat, sehingga kami diberkati lewat firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan yang diberkati, pagi ini kita lihat dari firman Tuhan Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-36, kita baca bersama-sama. Lukas 24, ayat 36 sampai 49. Baik, segera buka ayatmu, ayat Alkitab. Dengan tema Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut bahwa mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karenanya hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dan dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini sebuah untaian kalimat kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh seorang yang terpelajar, seorang intelektual, yaitu Lukas. Dia seorang dokter. Di dalam kitab-kitab yang lain, kitab Injil yang lain, Matius, Markus, dan Yohanes tidak menyinggung ini. Tapi seorang Lukas, seorang dokter, seorang yang mengkritisi ini, dia menyinggung itu. Bahkan dia ulang kembali lagi di kitab Kisah Rasul, pasalnya yang pertama. Dalam Kisah Rasul dikatakan begini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus lebih tahu sesungguhnya kebutuhan gereja Tuhan itu apa. Dia lebih mengerti. Gereja tidak sangat membutuhkan jabatan, kedudukan, dan pangkat atau uang. Yang gereja perlu itu hanya kekuatan kuasa yang paling tinggi, kuasa Roh Kudus yang bisa mengawal, menjaga, dan melindungi gereja Tuhan. Karena gereja ini adalah asetnya Allah. Engkau dan saya, jemaat Tuhan, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Yesus tergantung di kayu salib. Dia bukan tebus hartamu, kekayaanmu, pangkatmu, bukan. Dia tebus engkau, supaya engkau layak mendapat tempat di rumah Bapa di surga yang kekal. Jadi engkau begitu mahal di hadapan Tuhan. Sadarlah engkau bahwa engkau itu orang yang paling mahal. Engkau adalah asetnya Allah. Jangan sia-siakan hidupmu, sia-sia
Hidup itu begitu berdampak, hidup itu sangat berarti di mata Tuhan. Tuh engkau berharga. Saking engkau berharga, dia mau mati tembus kau di kayu salib. Oke, jadi kita lihat ini begitu penting kita pelajari, sebab hari ini kita ada pada hari di mana dalam kisah para rasul pasalnya yang pertama dikatakan, kita lihat kisah rasul pasal 2, di sana dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari yang dijanjikan itu begitu penting. Janji Allah itu, janji Bapa itu begitu penting. Banyak orang cuek, banyak orang santai, banyak orang lenggang kangkung masa bodoh dengan hari Pentakosta, seperti yang biasa-biasa. Mungkin lebih penting hari kemerdekaan Indonesia, mungkin lebih penting hari ulang tahun. Tidak ada yang lebih penting kecuali hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mengawal gereja Tuhan dengan dirinya sendiri, pribadi dari Allah lewat kuasa Roh Kudus, menjaga dan mengawal kita. Ketika tiba hari Pentakosta, hari ini saat kita bikin hari Pentakosta, itu hari yang ke-50. Saudara tahu, semua bentuk hari raya itu diadakan di Perjanjian Lama semua. Ada 7 hari raya orang-orang Israel, yaitu hari raya pendamaian, hari raya pengumpulan hasil, hari raya penghabisan bait Allah, hari raya pondok daun, hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pentakosta. Itu yang namanya hari-hari raya. Kalau hari Sabat, hari Minggu, hari Tuhan itu biasa, hari-hari biasa. Tapi yang namanya hari raya ada 7. Dan salah satu yang paling penting itu hari Pentakosta. Dia dengar baik. Saya lihat di kalender tidak ada hari yang dikhususkan hari Pentakosta. Padahal dunia ini dikawal dan dijaga oleh Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, kemarin dan sampai sekarang ini, COVID ini dia bunuh semua orang. Siapa yang berani atasi COVID? Siapa yang berani kawal? Amerika yang hebat tidak berani. Dokter-dokter, profesor yang hebat tidak berani atasi COVID. Tapi Roh Kudus yang kawal COVID. Dia yang kendalikan COVID. Hanya diizinkan COVID, kau beroperasi di daerah ini. Yang ini tidak boleh. Makanya kita di Papua tidak terlalu berat. Kecuali yang pergi-pergi ke Jawa sana. Dengar baik, Roh Kudus itu harga mati di mana pribadi Allah hadir dalam mengawal gereja Tuhan. Makanya kau bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau tidak ada Roh Kudus, kau siapa? Kau punya pengetahuan, kau punya doktrin tidak akan menolong kau punya agama pun tidak akan menolong kau. Alkitab disebut firman Allah karena adanya urapan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak Roh Kudus turun, Alkitab menjadi kitab tua biasa, tidak ada nilainya. Dia tidak disebut firman Allah. Tapi dia disebut firman Allah karena Roh Kudus telah mengurapi engkau. Roh Kudus sudah tercurah. Dengar baik, itu perbedaan kita dengan yang beragama lain. Menarik sekali yang saya mau bertanya sama jemaat pagi ini. Saya mau bertanya, semua siap untuk mengerti dan menjawab. Mengapa kok harus 10 hari kemudian Yesus naik ke surga? Pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Kok harus tunggu 10 hari baru pencurahan Roh Kudus? Emangnya dia harus sesumbahan di sana kah? Emangnya dia harus atur-atur sesuatu di sana kah? Dia harus bikin sesuatu karena terlambat baru maka 10 hari baru pencurahan Roh Kudus. Kenapa bukan hari ke-7? Kenapa bukan hari ke-3? Atau kenapa bukan hari yang ke-11? Tapi Alkitab adalah hari Pentakosta. Pentakosta yang artinya hari ke-50. 40 hari setelah Yesus bangkit. Dia bangkit dan dia jalan menampakkan diri selama 40 hari sama murid-murid dan umat Tuhan ketika itu. 10 hari kemudian waktu dia naik ke surga, 10 hari kemudian dia curahkan Roh Kudus. Saya bertanya, dan ini jadi pertanyaan menarik. Kalau saya sampai ke surga, saya akan tanya itu ya Yesus, Tuhan, kenapa tidak lewat 1 hari pun langsung curahkan Roh Kudus? Kita bosan, kita pasti, kita juga tunggu sampai tunggu kayak COVID, kapan selesainya kita bosan. Kenapa 10 hari baru kau kasih? Saya tidak tahu jawaban apa Tuhan biar. Tapi saya secara pertimbangan firman saya coba hubungkan dan padukan. Saudara tahu, waktu firman Allah berkata di dalam Keluaran, kita lihat sebentar di Keluaran, ya. Keluaran pasalnya yang ke-20 atau Yohanes pasal 7 ayat 19. Yohanes pasal 7 ayat 19, saja kita lihat sebentar. Yohanes pasal 7 ayat 19.
Ya, semua buka Alkitab Yohanes pasal 7 ayat 15. Yes, pasal 15. Sabar ya. Ya, Yohanes pasal 7 ayat 19 yang berkata begini. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha untuk membunuh aku? Jadi hukum Taurat itu Musa yang kasih. Bahkan diingatkan lagi dalam firman Tuhan, Yohanes pasalnya yang ke-15, Yohanes 1 ayat 7, Yohanes 1 ayat 17. Yohanes pasal 1 ayat 17 di sana dikatakan, sehukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ada dua hal yang mendasar dalam kita lihat. 10 hari kemudian baru pencurahan Roh Kudus. Yesus harus kerja keras untuk menyelesaikan ini. Karena hukum Musa itu Musa terima, hukum Taurat itu Musa dapat dari Allah sendiri, Allah yang menulis. Dalam 10 hukum itu sudah bisa lihat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan inginkan barang dari siapapun. Itu dari Keluaran, sudah bisa baca di sana. Keluaran 20 ayat 1 sampai 7. Sekarang bagaimana Tuhan harus peras ini sehingga menjadi dua hukum yang terutama yang terambil di dalam, kita lihat dalam sebentar di dalam Yohanes dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Buka Matius 22. Matius 22 37. Di sana dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi 10 hukum itu Yesus harus peras dia. Kapan dia perasnya dan bagaimana cara dia perasnya? Ketika dia tergantung di kayu salib. Sehingga dia ingin demonstrasikan bahwa manusia diselamatkan bukan oleh hukum Taurat, tapi manusia diselamatkan oleh kasih karunia, hanya oleh kemurahan Allah, hanya oleh anugerah Allah. Tidak ada kekuatan dan hebatnya manusia merasa dia diselamatkan karena dia cuci tangan, dia basuh muka, dia bisa lakukan hukum Taurat, tidak makan kepiting, tidak makan udang, maka dia selamat. Tidak. Bukan soal kau menjalankan hari Sabat kau selamat, tidak. Ini kasih karunia, kasih karunia. Dia demonstrasi bahkan ketika dia di kayu salib pun penjahat pun ikut tersalib. Itu pun dijamin kau hari ini bersama dengan aku dalam Firdaus. Itu Allah dia mendemonstrasikan kasih karunia di mana Yesus tergantung kayu salib itu dia peras hukum Taurat dan 10 itu menjadi 2 yang Allah punya dan yang untuk manusia. 2 ini terikat. Dan itu saya berpikir, waktu dia terangkat ke surga, masih ada 10 hari kemudian baru dia tercuit itu. Dia kerja keras di atas. Tidak sekapan itu. Dia kerja keras untuk menyelesaikan semua. Jadi kita lihat di sini bahwa di sini dia kerja keras bagaimana membuat semua itu jadi tuntas. Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak ini kita lihat bersama dalam ayat yang berikut di dalam Yohanes 7 ayat 7, Yohanes 7 ayat 19 tadi, Musa yang berikan hukum Taurat, tapi Yesus berikan kasih karunia. Kau pilih mana? Kau melakukan hukum Taurat, yang Musa kasih, yang manusia biasa kasih, dia juga mati. Tapi kasih karunia itu berasal dari Allah. Dan ini yang kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan, terima kasih. Karena ada Pentakosta buat saya. Ada di mana Roh Kudus itu tercurah. Dan ingat baik, Roh Kudus tercurah itu khusus untuk gereja Tuhan. Kalau saudara lihat hari-hari raya yang lain untuk orang Israel, hari raya pendamaian, hari raya pengumpulan hasil, hari raya pentabisan bait Allah, hari raya pondok daun, hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu,
dan sebagainya. Itu orang bisa bebas merayakan. Orang yang terlaku juga bisa bebas merayakan. Tapi untuk hari Pentakosta, orang-orang yang dikhususkan. Maka saudara lihat, saat 10 hari ini orang-orang lain jalan tak putar di luar, saudara ikut berdoa. Itu saudara itu masuk dalam lingkaran aura atmosfernya Pentakosta. Saudara harus tahu itu. Kalau hari-hari lain itu orang rayakan sebebasnya. Orang yang terlaku juga tinggal lompat masuk, namanya hari raya, ada makanan, ada acara rame-rame mau pergi hadir untuk menyaksikan. Tapi hari raya Pentakosta tidak untuk semua orang. Hanya orang-orang yang dikhususkan yang mau datang tinggal dan tunggu janji itu. Terima kasih jemaat Tuhan El Shaddai yang selama 10 hari sudah berdoa dan menunggu janji itu. Sesuatu Allah akan kerjakan dalam engkau. Karena engkau menerima Roh Kudus. Disitulah transaksinya. Kita menunggu maka Roh Kudus menjadi bagian kita. Sudah tercurah lama, bukan nanti tunggu baru dikasih. Tapi kita tetap berdoa. Setiap 10 hari kita tetap duduk berdoa. Saya percaya ada pengumuman dari Presiden buat 14 Juni. Itu sudah COVID, pesawat penerbangan sudah bebas terbang. Berarti itu doa-doa dari gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan lah yang berdoa. Pemerintah tidak bikin apa-apa dengan COVID. Negara tidak bikin apa-apa dengan COVID. Yang bisa bikin apa-apa untuk mengatasi COVID hanya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Karena di sana dalam meterai dan Roh Kudus ada dalam gereja Tuhan. Ya dengar baik. Saudara punya otoritas untuk berkata kepada COVID, no way, you jangan ganggu ya, kok stop. Kasih waktu saya mau bekerja. Hanya gereja yang bisa bicara begitu. Gereja punya otoritas, gereja punya wibawa itu. Pemerintah tidak punya wibawa itu. Dengar baik, karena apa? Hanya gereja lah yang mendapat prioritas Roh Kudus. Pemerintah tidak dapat prioritas Roh Kudus. Dengar baik, karena engkau adalah asetnya Allah, kekayaannya Allah, milik kepunyaan Allah. Ayo saya mau tanya dari jemaat, saudara punya aset apa? Aset rumah, punya apa lagi? Mobil, punya apa lagi? Itu saudara punya kekayaan, itu aset. Kalau saudara tanya Allah, kau punya aset apa? Dia bilang, kau itu sapu aset. Kau jemaat yang duduk ini, yang selain kamu gereja-gereja ada sapu aset, tapi saya tidak hargai, saya tidak mengerti firman Allah. Tolong hal ini diperhatikan baik. Oke, kita lanjut. Jadi saya percaya dalam waktu 10 hari, waktu Yesus ada di surga, sampai dia tunggu 10 hari baru dicurahkan, itu Tuhan punya perhitungan dari kita, dan dia harus peras 10 hukum yang dari jangan ini dari 10 itu dia peras sampai jadi 2 saja, yaitu mengasihi Allah dan segenapnya dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sini kita lihat bahwa dia kerja keras hanya untuk menjaga dan mengawal engkau dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah tercurah buat kita. Ingat baik, kita ini dipersiapkan untuk satu hidup yang akan datang, hidup yang kekal selama-lamanya. Saya mau tanya sama Pak Petrus Lila, sebelum kau lahir di orang Toraja, kau pernah pilih kau mau hidup dan lahir di orang Toraja? Kan tidak tuh. Tapi ternyata kau lahir dan jadi orang Toraja. Sedang kita sudah hidup baru pegang firman. Saya Yesus datang katakan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat. Kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan tinggal bersama-sama dengan aku. Wah, lebih terjamin. Waktu dulu kita di awan-awan belum lahir dari Bapak dan Mama, saya kita sudah lahir baru kita tahu dunia ini indah. Aduh, mau mati kita sudah susah. Kita takut mau mati tempo. Sekarang dia sudah janji ada hidup yang kekal, ada rumah Bapa yang kekal. Saya mau katakan agama lain hanya bilang surga karena ambil dari kamus. Tapi saudara dan saya itu bukan dari kamus, dari firman Allah, rumah Bapa. Rumah Bapa itu lebih indah dari surga. Di mana ada rumah Bapa, pemilik rumahnya ada di situ. Kau cari orang itu cari gini bu rumah. Cari gini bu kantor belum tentu dapat, tapi cari gini bu rumah sudah pasti kan dia dan dia bu keluarga di situ. Dan kau lihat ingat satu kebahagiaan hanya karena kita gereja Tuhan adalah umatnya, kita gereja Tuhan adalah asetnya, kita adalah kekayaannya, kita adalah milik kepunyaannya. Maka dia katakan, aku datang kepada milikku, tapi milikku tidak mengenal Allah. Dia sudah klaim bahwa kita ini dia pemilik. Jadi kematian itu tidak ada arti apa-apa. Saya senang, saya teman-teman ada hampir 7 orang sudah meninggal. Yang di Jakarta sama yang di Wamena, sama yang di Papua. Pendeta Patiasina, Pendeta Simon Hiluka, Pendeta Duwiri. Itu orang saya kenal baik dan mereka sekali. Saya kaget waktu mereka meninggal. Waduh, tapi ya setelah saya pikir-pikir ya, sudah Tuhan panggil mereka, sudah waktunya Tuhan. Dan di Jawa juga, di Jakarta juga ada yang meninggal. Kita ini tunggu waktunya, tapi kita tetap setia melayani Tuhan. Makanya jangan saudara pakai alasan COVID untuk jangan datang ke gereja. Setia dan sungguh-sungguh cari Tuhan ke gereja. Supaya saudara diurapi dan diberkati. Jangan pastiu, jangan bosan. Cari Tuhan terus, setia dengan Tuhan terus, supaya saudara diberkati anak cucumu.
Saudara, investasi satu kehidupan untuk anak cucumu, itu hal yang paling utama. Puji Tuhan, kita lihat bagian-bagian ayat terakhir dalam kitab Roma. Kitab Roma 8 ayat 26 dan 28. Roma. Baik, kita baca semua. Bapak Merani baca. Ayo coba Merani baca. Kamu baca saya dengar. Ayo kita baca semua. Roma 8 ayat 26 dan 28. Ya di sini dikatakan begini. Roma 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saya mau kata saudara, kalau sampai COVID ini dia stop dalam bulan ini, itu Roh Kudus yang berdoa buat kita orang. Kita tidak punya kekuatan doa apa. Kita semua habis bahan, habis akal, menyerah saja, tidak tahu mengapa dengan hidup ini. Saat saya di Jayapura saya sudah hosa. Saya dulu masuk penjara tidak begitu menderita, tapi hanya tinggal di Jayapura saya menderita apa? Susah sampai tidur bangun makan panas lagi. Hidup ini rasa hancur betul. Saya rasa lebih saya nyusul sama teman-teman berangkat duluan. Tapi saya pikir kalau saya berangkat, Mama Gembala tidak hadir, lihat saya, jemaat tidak hadir, tambah masalah lagi. Jadi kita bertahan sama-sama, susah senang bertahan sama-sama. Tuhan berkati. Ingat baik, di sini dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sehingga kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus kita berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang melidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus. Roh berdoa buat kau. Bayangkan kalau Yesus berdoa bersebut kau pun nama. Pernahkah saudara duduk baru diam lihat ibumu berdoa disebut kau pun nama? Aduh kau bangga, aduh mama ada doa sebut aku nama, bapak ada berdoa sebut aku. Ini Tuhan Yesus yang berdoa sebut kau pun nama. Roh Kudus berdoa sebut kau pun nama. Kau tidak bersyukur, makanya bangkit. Jangan terlalu manjakan diri dengan kau hidup yang begitu. Cari Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Yang bikin aneh-aneh, setia dalam Tuhan maju terus. Ingat, dunia akan lenyap, akan berlalu. Apa yang mau diharapkan? Apa yang mau Sekarang kau stop mimpi kau jadi pejabat. Kau stop mimpi mau jadi pegawai negeri yang punya kepala dinas. Omong kosong semua paku tipu habis. Sekarang kau berpikir bagaimana jadi anak Tuhan yang setia dan diurapi Roh Kudus, jaga kau keluarga, jaga kau istri, jaga kau anak-anak, cucu-cucu. Itu yang kau sekarang pikirkan. Berkat-berkat terlalu lain itu Tuhan lemparkan sama. Yang kau berpikir bagaimana selesai COVID saya jadi kepala dinas. Kepala dinas apa? Kau jadi stres. Bagaimana selesai kau bisa jadi anak Tuhan yang lebih setia. Itu yang kau pikirkan. Sendiri Roh Kudus kasih buat kau. Roh Kudus urapi kau itu bukan untuk supaya jadi kepala dinas. Dia urapi kau untuk supaya jaga kau kehidupan di dunia yang kau selamat masuk surga. Dengar baik. Kamu mau hal-hal yang fana yang dunia mau tawarkan itu yang kita kejar. Kita harus cari Tuhan. Kemudian kita lihat pada ayat yang berikut, Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung Roh. Ini karunia sulung, pemberian yang paling utama dari semua mujizat kesembuhan, mujizat apapun yang kau mau terima itu yang paling utama itu Roh Kudus ini. Mau mati, tapi hidup kekal bersama Yesus. Dengar baik. Besok mati boleh, habis dengan roh ini mati tidak apa-apa. Tapi saya terima karunia Roh Kudus. Tuhan tolong. Ini harus jadi prinsip harga mati. Supaya saudara jadi orang Kristen yang cengeng, takut mati, baru ada masalah sedikit teriak. Mau mati asal dalam Yesus. Sudah menjadi bagian karena itu rumah Bapa. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempenuhi daerahku.